Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah di malam hari ini BCA KB Katilam pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan keluarga besar semuanya Allah berikan panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah. Amin amin ya robbal alamin wa husnul khotimah. Jadi mari kita tadi sudah belajar baca, sekarang saatnya kita untuk memahami dan setelah itu kita amalkan dan kita dakwahkan untuk diri kita, keluarga besar kita dan umat yang ada di bumi ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran Al-Quran ini jadi ada istilahnya SR ya Pak ya, Bu semuanya. SR itu apa? S-nya itu syifa, R-nya itu adalah rahmat. Syifa dan rahmat. Minta tolong Bu Ot dibuka surat 17 ayatnya 82. Ya, jadi syifa itu artinya adalah obat, rahmat itu artinya adalah kasih sayang. Coba dibaca surat Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Ya, jadi yang mendapatkan syifa ya itu hanyalah apa? Orang-orang yang beriman saja ya, orang-orang yang beriman yang ada di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Itu tanda orang-orang yang beriman. Allah berjanji akan memberikan syifa, yaitu penyembuh dari segala sakit dan penyakit ya, baik itu sakitnya berupa jasmani ataupun sakitnya berupa sakit rohani. Jadi gitu Pak. Jadi orang itu kalau di dalamnya ada nilai-nilai suci Al-Quran, pasti pola makan dan minumnya serta pola pikir dan pola hidupnya pasti terarah Pak. Jadi pasti adil gitu Pak. Ya, ibaratnya kalau untuk jasmani itu ya halalan thayyibah atau istilahnya 4 sehat 5 sempurna. Jadi begitu Pak. Jadi makanan dan minuman yang dimakan dan minum itu orang-orang yang beriman itu milih Pak, yang halal dan thayyib. Nah begitu Pak. Jadi nanti dengan begitu kemudian bila sakit ya otomatis kalau kaitannya sakit itu dengan jasmani ya kita punya dokter Pak. Kita harus tanya kepada Pak dokter karena Pak dokter itu bisa mendeteksi penyakit-penyakit kita. Oh ini sakitnya gini Bu. Oh ini Pak obatnya ini. Oh ya Pak dokter. Tolong ya jangan makan ini. Ini jangan makan ini. Oh ya Pak dokter terima kasih. Gitu. Jadi Pak dokter itu memang ditaati sama pasien-pasien itu. Tapi kalau ada misalnya ada pasien berobat, kemudian di depan Pak dokter, iya Pak dokter, maling di rumah, halah Pak dokter ora roh wae kok.
Aku tak makan ini pantangan-pantangan yo iso nggeruguh temen sampean. Ngamen akhirnya balik nih Pak Dokter. Coba Bu, Pak, saya tanya gimana yang pantangan kemarin? Sudah dipantangi apa belum? Nah, sampean jawabnya mesem. Kok masih Pak? Penyakitnya kok setelah kontrol pertama dengan kontrol kedua kok masih utuh Pak ini penyakitnya. Ini jangan-jangan Bu ini. Ini jangan-jangan Pak. Nah, akhirnya antara pasiennya sama Pak dokternya guyu karo. Moga Pak dokter yo tahu pengalaman biyen sadurunge dadi dokter. Nah, jadi memang penyakit itu kalau tidak mengikuti resep yang ada itu kadar penyakitnya masih utuh biasanya. Oh, bisa jadi obatnya nggak diminum ya. Sudah Pak, habis. Ternyata pilnya itu dibuang di sampah, tempat sampah. Nah, itu ada orang-orang yang lucu itu ada memang. Padahal itu belinya mahal, ya. Makanya yo kita harus mentaati ya. Jadi taat seperti itu. Hati Pak dokter itu diibaratkan ya seperti ustadz, seperti kiai, seperti habaib itu, karena mereka semua juga punya resep, ya. Resepnya nanti kaitannya dengan rahmat tadi. Kalau Pak ustadz resepnya pakai Quran ayat. Nah, kalau Pak dokter ya seret ngono, tulisan dokter ku miring-miring gak jelas. Jenenge kopi resep jarene. Aku tahu maca kopi resep yo gak cetha balas aku. Lah wong tulisane wis kaya cekeremes ngene. Jadi iki tulisannya Pak dokter. Gak jelas belas nih. Ya, jadi begitu. Ya, makanya jadilah dokter yang beriman takwa. Kalau jadi guru ya guru yang beriman takwa. Jadi apapun yang penting beriman dan takwa. Jadi sekali lagi Al-Quran itu tidak berguna bagi Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. Jadi orang yang kafir, orang yang kufur itu tidak akan berguna. Jadi syifa sama rahmat itu enggak nyambung. Terus bagi Al-Baqarah 8 sampai 20 orang munafik juga tidak nyambung. Makanya Bu Ot tadi baca sekali lagi Bu Ot. Artinya tadi coba yang keras. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Ya tadi, jadi baca, tahu konsepnya tapi nggak diamalkan. Misalnya tentang sholat, dia juga nggak sholat. Tentang infak, dia juga nggak mau berinfak lah. Begitu nanti tidak ada perubahan di dalam rohani itu. Jadi itu berupa resep-resep dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril 114 surat 6.236 ayat jumlahnya itu Pak. Jadi itu harus dihatamkan, nanti kalau hatam kembali lagi begitu. Ya, hari ini akan kita perhatikan ayat yang ke-32 dari surat Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakhkhara lakumul anhar. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan
dari langit. Kemudian dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Nah, sekarang kita perdalam lagi. Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa sangat banyak melimpahkan nikmat kepada hamba-hambanya. Di antaranya ialah Allah yang Maha Agung, yang ilmunya meliputi segala sesuatu, menerangkan bahwa dialah yang telah menciptakan langit dan bumi. Coba kalau ibu lihat ke atas, langit itu kira-kira kayak apa? Kalau sampean lihat ke atas, kayak apa langit itu? Kayak Ya air. Kayak air. Sing kayak air iku sing anune ya, mendunge ya, kayak es ya. Iya. Tapi yang biru ya ana awan niku. Yang biru itu kayak atap omahe sampean lho. Kalau bumi kayak apa? Kayak lantai atau kayak karpet digelar. Kayak lantai ya, kayak karpet digelar. Lah langite koyo atap. Coba lihat ke atas lagi. Sakmono ambane gak ono cagake. Betapa maha hebatnya Allah ya Pak ya. Buat langit seperti itu ya, tanpa atap tidak ambruk. Nah itu loh Pak. Makanya kita disuruh tafakur ya Pak ya. Tafakur itu mikir-mikir. Jadi mikir ya Allah, Allah memang luar biasa. Bikin bumi dan isinya, langit beserta isinya. Luar biasa Allah itu ya. Jadi yang kejadiannya jauh lebih besar dan lebih sulit dari kejadian manusia yang selalu disaksikan dan diperhatikan manusia, dan pada keduanya terdapat pelajaran dan manfaat. Langit berupa ruang angkasa yang tidak terhingga luas dan besarnya. Di dalamnya terdapat benda-benda angkasa berupa planet-planet yang tidak terhitung jumlahnya, masing-masing berjalan menurut garis edar yang telah ditentukan loh Pak. Jadi planet-planet itu pinter-pinter Pak. Matahari yo gak iri karo bulan. Nek wayahe matahari muncul ya matahari muncul. Mari 6 bulan ngalah. Bintang iki ora kok terus disikan ngono. Aku sih misalnya matahari, bulan aku sih mari ngono. Ya apa misalnya antara bulan karo bumi cepet-cepetan disikan kejadiannya gimana kira-kira? Ucul ngono ya apa Pak? Bertabrakan ya Pak. Makanya ada poros-porosnya. Kita juga punya sendiri-sendiri. Jadi punya keahlian sendiri-sendiri. Pokoknya yang penting keahlian itu harus betul-betul karunia dari Allah, harus spesialis temenan. Jadi namanya Pak Dokter ya Pak Dokter asli. Ya. Bu Rias ya asli. Ya Pak Pilot ya asli. Apalah nanti Pak Guru ya asli. Pokoknya serba asli. Kalau gak asli nanti rasanya beda. Mas sama mamas itu beda enggak?
Emas. Emas asli toh. Tapi nek mamas. Nek tahu mamas? Kuningan. Mboten. Mamas iku maksudnya sing no dulinan ku lho arek-arek cilik-cilik gawe gelang iku lho, koyo emas lho. Tapi mainan, keroncong-keroncongan iku lho. Koyo emas tapi bukan emas iku jenenge mamas. Imitasi lho, Pak. Mati, Pak. Maksudnya palsu-palsu. Suping. Ya ono sing asli, ono sing palsu. Sing asli mesti larang regane, sing palsu murah regane. Ya sampean milih yang asli ae, ojo palsu, ya. Jadi sekali lagi ada garis edar yang telah ditentukan. Semuanya taat sama Gusti Allah. Matahari bagian mana sih? Bulan gak patek panas. Misalnya kalau matahari bersinar terus Pak, awan terus bumi apa Pak? Gosong terbakar. Ya, bakar. Misalnya Pak, bengi terus Pak. Bumi apa Pak? Beku. Bumi ini beku dadi es. Sampai dadi koyo iwak daging ning kulkas. Dadi es, mangkane yo ono panas, yo ono dingin yo ono panas. Wis pokoke wis ngono mang ono sakit yo mesti ono sehat ngono wis pokoke mau lho kuncine apa mong sabar dan banyak bersyukur. Pokoknya alhamdulillah ping 3 pokoknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya masih hidup ngono. Nek misale sakit yo alhamdulillahirabbil alamin. Saya kok sakit ngono. Mudah-mudahan cepat sembuh saya gitu. Ya, enggak sakit ya alhamdulillah. Teman-teman banyak yang sakit, saya enggak batuk. Tapi ojo gaya-gaya koncone watuk duwenyaki kabeh. Wong ngene kok mari ngono Pak. Sampean nah, biasa ngono iku suami istri Pak, biasa ngono iku. Ini pengalaman pribadi. Ya. sing lanang ngowakel watuke, sing wedok gak iso turu. Wah, tok kok iso ngepir kaya ngono ki sing mbok makmu apa to Pak, sing mbok ombe apa to Pak, mangkane aja rokok ae tok. Nah, sewong iki watuk sampai wetenge kekel lho. Nah, makanya ada ya bronkitis to apa iku. Watuk yang tidak berhenti lho Pak. Jadi akhirnya yang berbeki wong Pak. Lah makanya yo jaga ya, jaga kesehatan. Pokoknya nek iso aja rokokan, nek iso ganti permen atau vitamin ngono ya. Aja nyusur, ya wong biyen gak apa-apa nyusur. Saiki yo gak usah nyusur, sampean tiru-tiru Mbah biyen terus nyusur. Mbako dilebokne. Mari ngono digawe guyu ngomong susure coplok. Nginang mbae tuwek biyen kok lho. Lucu. Saiki ngemut permen saiki. Ya. Jadi gak nginang saiki ya. Jadi sekali lagi ya, mengikuti hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah. Tidak ada satupun dari planet-planet yang tidak mengikuti hukum itu, karena tidak mengikuti hukum-hukum yang telah ditetapkan itu berarti kehancuran bagi seluruh planet-planet itu loh Pak. Jadi planet-planet itu misalnya gak sabar ngono Pak, ngendeh tempatnya temannya itu langsung geseran itu jadi kobong Pak. Jadi planet seret bendalang itu loh Pak. Pernah Pak dulu waktu kecil sampean ini. Jadi kayak meteor jatuh loh Pak. Ya, ngono itu pas golek jangkrik ngono ku ning gene nanggone sawah Pak ya. Yo baru ono medeni ngono Pak. Dedep kok angkasa iku ono dawa kaya apa ngono Pak. Ngono iku semelayu ku Pak. Mbah untung ya paru-parune kuat ya.
jenenge gulutan. Yo, gak ketok wong ning desa. Ngono ku mlayu ki ya wis puan terbanter terus karo aku jak weling waktu cilik iku, Pak. Ya ngono ku koyo meteor lho, Bu. Tapi medeni dawa dadi koyo wedenan ngono akhirnya melayu lah. Ternyata ini meteor kalau kita baca gini biyen gak ngerti dikira mbah wedenan to ono bintange coplok to piye iki ngono. Zaman cilik biyen Pak, sampean mbah sama apa enggak ke biyen ya? Ya, jadi gitu. Ya. Jadi sekali lagi apabila tadi planet-planet itu tadi tidak mengikuti hukum-hukum yang telah ditetapkan, berarti kehancuran bagi seluruh planet-planet itu. Juga sama dengan manusia, kalau manusia nggak mengikuti hukum ya hancur. Ya maksudnya tadi loh Bu, sifat sama rahmat itu kalau ditarik ya manusia akan hancur. Sifatnya ditarik, kalau sifatnya ditarik jadi apa Pak? Penyakitan Pak. Ya, sifat itu ditarik kemudian jadi penyakit nanti. Nah, rahmatnya ditarik jadi laknat. Ya, jika dianugerahkan, diperhatikan dan dipelajari tata ruang angkasa yang rapi dan teratur itu, akan terasa ketiadaan arti manusia dan semakin terasa pula keagungan dan kebesaran penciptaannya. Nah, jadi jenengan di dunia ini bagian menyaksikan, Pak. Ya, menyaksikan kebesaran Allah tadi ya. Jenengan tinggal menyaksikan, ya. Allah juga yang menciptakan bumi yang merupakan salah satu dari planet-planet ruang angkasa, tempat manusia hidup, berdiam, dan mempersiapkan diri sebelum mengalami hidup yang sebenarnya di akhirat. Permukaan bumi ditumbuhi tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam, dengan buahnya yang beraneka macam pula, yang berguna dan bermanfaat bagi manusia. Di dalam perut bumi terdapat barang-barang tambang yang beraneka macam. Semuanya itu diciptakan Allah untuk siapa, Pak? Manusia. Dialah yang menurunkan hujan yang berasal dari uap air dan menjadi awan. Awan itu dihalau dengan angin ke tempat tertentu hingga menjadi mendung yang hitam pekat, kemudian berubah dan jatuh sebagai hujan yang menyirami permukaan bumi. Dengan siraman hujan itu, tumbuh dan suburlah tumbuh-tumbuhan yang kemudian menjadi besar, berbunga dan berbuah, sebagaimana Allah berfirman, wa tarol ardoha midatan faida anzalna alaihal ma'ah tazzat warabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Dan kami lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Surat Al-Hajj ayat 5. Allah berfirman lagi, alladzi ja'ala lakumul arda mahdaw wa salaka lakum fiha subulaw wa anzala minas samai ma'an fa akhrajna bihi azwajam min nabatin syatta. Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit, kemudian kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan. Surat Toha ayat 53. Ya, kurang sedikit. Secara kauniyah sains, ayat ini menjelaskan tentang siklus biosfer
Allah menegaskan kembali akan kekuasaannya dalam mengatur kehidupan di bumi ini. Dari air yang tercurah dari langit, maka muncullah kebun-kebun yang subur, yang mengeluarkan buah-buahan yang kesemuanya diperuntukkan sebagai rizki bagi manusia. Kemudian dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menundukkan kapal bagimu dan juga Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Menundukkan dalam kedua kalimat ayat di atas terjemahan dari kata dalam bahasa Arab sakhara ini mengisyaratkan kepada manusia untuk menggunakan akalnya atau teknologi dalam membuat atau menciptakan kapal yang mampu berlayar di lautan atau dalam pengelolaan sungai sebagai tempat untuk pelayaran atau keperluan lainnya. Jika manusia menggunakan akalnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan alam, ketentuan Allah sehingga dapat menemukan sendiri ketentuan Allah yang digunakan Allah untuk mengendalikan kapal, maka manusia tadi dapat mengusahakan agar kehendak manusia sejalan dengan kehendaknya dan ketentuan Allah itu menunjukkan bagaimana mengkonstruksikan kapal agar bisa mengangkat tubuhnya beserta muatannya agar tidak tenggelam. Ketentuan Allah menunjukkan bahwa suatu benda yang mengapung di air akan memindahkan air sebanyak isi benda tersebut. Berat dari air yang dipindahkan benda tadi akan sebanding dengan tekanan ke atas yang dialami oleh benda itu. Dengan membuat kapal berongga, maka akan tercapai volume luar yang besar, tetapi berat kecil karena berongga. Oleh sebab itu, tubuh kapal dan muatannya itu mampu diangkat kekuatan ke atas hingga mengapung. Dengan menggunakan mesin penggerak yang serupa dengan kendaraan darat, tapi telah disesuaikan sedemikian rupa, maka kapal itu selain mampu mengapung juga mampu bergerak ke arah yang dikehendaki. Demikian penjelasan dari sudut kajian saintis. Allah menjelaskan yang demikian itu agar manusia mengetahui betapa besar kekuasaannya dalam mengatur hidup dan kehidupan di permukaan bumi dan nikmat yang telah dilimpahkan kepada manusia. Bagi manusia yang suka memperhatikan kejadian hujan, ketumbuhan, serta proses kehidupan di permukaan bumi ini akan mengetahui betapa tingginya nilai hukum Allah dan betapa luas ilmunya yang berlaku secara tetap, tiada terhenti-hentinya sampai waktu yang ditentukan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan manusia memperhatikan air yang diminumnya agar mereka bersyukur. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah kami yang menurunkannya? Sekiranya kami menghendaki niscaya kami menjadikan asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Surat Al-Waqiah ayat 68 sampai 70. Ya, terakhir Pak, ini belum selesai. Saya selesaikan ya Pak. Ya, Iman nanti kalau tidak diselesaikan. Ya, nanti kalau mati, ya kurang mati kita sambung lagi. Allah menaklukkan kapal bahtera bagi manusia, maksudnya ialah memberikan kemampuan kepada manusia membuat kapal dan menjadikannya dapat mengapung di permukaan air dan berlayar ke tempat yang dikehendakinya, membawanya ke segenap penjuru dunia. Allah menaklukkan lautan bagi manusia sehingga laut itu dapat dilayari kapal-kapal yang mengangkut segala keperluan mereka. Allah berfirman, wa ayatul lahum anna hamalna durriyatahum fil fulkil mashhun
wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan, dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai. Surat Yasin ayat 41 sampai 42. Dengan kapal itu pula manusia bersenang-senang menikmati pelayaran. Dengan kapal itu pula mereka mencari nafkah, menangkap ikan, mencari hasil-hasil lautan, dan mencari barang-barang tambang. Tidak ternilai harganya. Semua itu merupakan nikmat Allah kepada manusia. Allah menundukkan sungai-sungai bagi manusia seperti memberi kemampuan untuk membendung dan mengalirkannya untuk kepentingan pertanian, serta mengubah arus air yang deras atau menjadi sumber tenaga yang bermanfaat seperti kincir air dan arus listrik. Sungai dapat juga berfungsi sebagai jalan raya yang dilalui kapal-kapal dan merupakan urat nadi perdagangan. Untuk memperpendek lalu lintas sungai, maka manusia membuat terusan-terusan yang menghubungkan antara sungai yang satu dengan sungai yang lain, dan antara lautan yang satu dengan lautan yang lain. Air sungai yang kotor dapat dibersihkan sehingga dapat menjadi air minum yang sangat diperlukan. Mudah-mudahan kajian kita di surat 32 ayat 32, maksudnya surat Ibrahim ayat 32 ini yang penjelasannya sangat panjang, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada keluarga besar kita selalu sehat wal afiat, panjang umur bil barokah wa fitaatillah wa husnul khotimah. Dan marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.